Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Ririn Mulyana, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik presentasi dengan judul Digital Governance dan Inovasi Pelayanan Publik. Pengertian digital governance adalah konsep pengelolaan dan regulasi untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang efektif, aman, dan adil. Adapun komponen-komponen utama digital governance, yang pertama ada kebijakan digital, merupakan panduan dan aturan yang mengatur penggunaan teknologi digital dalam suatu entitas, baik itu negara, organisasi, atau perusahaan. Yang kedua ada infrastruktur, merupakan fondasi teknis yang memungkinkan akses dan penggunaan teknologi digital, meliputi jaringan internet, komputer, perangkat mobile, dan infrastruktur pendukung lainnya. Yang ketiga ada keamanan siber, menyangkut perlindungan terhadap sistem jaringan dan data dari ancaman digital seperti pencurian identitas. Yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas. Penting untuk memastikan bahwa keputusan yang terkait dengan teknologi digital diambil secara transparan dan akuntabel, melibatkan publikasi informasi terbuka, pertanggungjawaban terhadap tindakan, dan mekanisme untuk menyelesaikan keluhan. Adapun tantangan dalam digital governance, yang pertama ada kecepatan perubahan teknologi. Teknologi digital berkembang dengan cepat sehingga kebijakan dan regulasi harus diperbaharui secara teratur untuk tetap relevan. Yang kedua ada kesenjangan digital. Tidak semua orang atau wilayah memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital yang dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga ada privasi dan kepastian hukum. Perlindungan privasi dan kepastian hukum merupakan tantangan besar dalam mengelola data digital dan menghadapi perubahan dalam praktik dan teknologi pengumpulan data. Yang keempat ada serangan siber. Ancaman keamanan siber seperti ransomware dan pencurian data terus meningkat, memerlukan upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan pertahanan siber. Adapun implementasi tata kelola digital. Implementasi tata kelola digital dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk berinteraksi dan berbagai informasi. Yang ketiga ada strategi pengembangan. Pengembangan strategi yang jelas dan berintegrasi untuk mengembangkan tata kelola digital, termasuk keamanan informasi dan standar teknologi yang digunakan. Adapun tantangan tata kelola digital yang dihadapi dalam penerapan tata kelola. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti infrastruktur, perangkat lunak, dan sumber daya manusia dapat menjadi hambatan dalam penerapan tata kelola digital. Yang kedua ada pola pikir yang sederhana. Yang masih sederhana dan gagap teknologi dapat menjadi kendala dalam penggunaan tata kelola digital. Adapun solusi tata kelola digital, yang pertama ada pengembangan sumber daya. Pengembangan sumber daya seperti infrastruktur dan sumber daya manusia dapat membantu meningkatkan kemampuan pemerintah dalam penerapan tata kelola digital. Yang ketiga ada pengembangan kultur. Berbagai pola pikir yang lebih maju dapat membantu meningkatkan kemampuan pemerintah dalam penggunaan teknologi digital.
Adapun pengertian inovasi pelayanan publik. Inovasi publik adalah inovatif jenis pelayanan yang merupakan gagasan atau ide kreatif, orisinal, dan adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi di bidang pelayanan publik dimaknai sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Faktor pendukung inovasi pelayanan publik. Yang pertama, ada komitmen pemimpin. Keterlibatan pimpinan yang kuat dan komitmen dalam mendorong inovasi sangatlah penting. Yang kedua, ada mekanisme reward dan punishment. Adanya sistem reward dan punishment yang jelas dapat meningkatkan motivasi untuk berinovasi. Yang ketiga, ada anggaran yang memadai. Inovasi memerlukan anggaran yang mampu untuk dilakukan. Yang keempat, ada kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama dengan berbagai pihak dapat meningkatkan dukungan dan responsivitas. Sedangkan faktor penghambat inovasi pelayanan publik yaitu yang pertama, peran dan komitmen pemimpin yang rendah. Keterlibatan pimpinan yang rendah dapat menghambat inovasi. Yang kedua, ada mekanisme reward dan punishment yang tidak jelas. Adanya sistem reward dan punishment yang tidak jelas dapat menghambat motivasi untuk berinovasi. Yang ketiga, ada inovasi yang tidak ditopang oleh anggaran yang memadai. Inovasi yang tidak ditopang oleh anggaran yang mampu dapat menghambat proses inovasi. Yang keempat, ada inovasi yang berbasis pribadi. Inovasi yang berbasis pribadi dapat menghambat inovasi yang lebih fundamental dan komprehensif. Selanjutnya, ada jenis-jenis inovasi pelayanan publik. Yang pertama, ada inovasi incremental. Inovasi yang membawa perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang ada. Inovasi ini dapat dilakukan secara terus-menerus dan mendukung pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan individu. Yang kedua, ada inovasi radikal. Inovasi yang membawa perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam proses keorganisasian. Yang ketiga, ada inovasi transformatif. Inovasi yang membawa perubahan dalam struktur kerja, angkatan laut, dan keorganisasian dengan mentransformasi semua sektor dan secara dramatis mengubah keorganisasian. Adapun implementasi inovasi pelayanan publik. Implementasi inovasi pelayanan publik dilakukan dalam kesatuan sistem, sehingga pengembangan inovasi dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dalam pengembangan inovasi pelayanan publik, perlu diadopsi dan diadaptasi dalam skala nasional dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi. Adapun contoh inovasi pelayanan publik di era digital. Yang pertama, ada aplikasi dan website. Aplikasi ini menginformasikan data dan informasi ketersediaan yang disajikan secara real time. Yang kedua, tanda tangan elektronik yang digunakan dalam dokumen kartu keluarga dan persuratan instansi terutama semenjak pandemi COVID-19. Yang ketiga, ada pelayanan publik yang mudah diakses. Pelayanan publik yang mudah diakses dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas. Adapun prinsip-prinsip inovasi pelayanan publik. Yang pertama, ada keuntungan relatif. Keuntungan relatif adalah konsep yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk hubungan internasional, inovasi, dan lokasi relatif. Yang kedua, ada kesesuaian. Tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai yang sudah ada, pengalaman masa lalu, serta kebutuhan dari penerima inovasi. Yang ketiga, ada kerumitan dalam inovasi adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan.
Kerumitan inovasi dapat mempengaruhi tingkat adopsi suatu inovasi karena semakin sulit suatu inovasi dipahami, maka semakin sulit pula untuk diadopsi. Yang keempat, ada kemungkinan dicoba dalam inovasi adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji, diterapkan, dan diadaptasi secara cepat oleh masyarakat. Inovasi harus melewati uji coba sehingga kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai dengan tujuan. Yang kelima, ada kemudahan inovasi. Adalah kemudahan suatu tujuan utama dari inovasi. Inovasi bertujuan menciptakan kemudahan baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui ide-ide inovatif. Selanjutnya ada dimensi inovasi sektor publik. Yang pertama ada inovasi konseptual, adalah memperkenalkan ide baru atau strategi baru yang rasional atau hasil dari inovasi konseptual ialah kemunculan paradigma, ide dan gagasan pikiran, pemikiran dan terobosan baru. Yang kedua ada inovasi delivery, adalah termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien untuk tujuan pemberian layanan khusus. Adapun kesimpulan digital governance dan inovasi pelayanan publik adalah dua konsep yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Digital governance mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk mengelola pemerintahan, sedangkan inovasi pelayanan publik berfokus pada pengembangan layanan yang lebih efektif dan efisien melalui penggunaan teknologi. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Pertanyaan pertama dari saudari Nur Amalia Farhanillah, bagaimana perbedaan digital governance di berbagai negara dan apakah ada model yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik? Di Indonesia, pemerintah telah mengembangkan konsep smart governance yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Model integratif digital governance. Di luar negeri terdapat model yang lebih integratif dan kolaboratif, seperti model integratif digital governance. Terdiri dari 8 komponen termasuk aktor digital, integratif, dimensi governance, bentuk interaksi, pendukung, teknologi digital, digital networking, dan masyarakat dalam pelayanan publik. Analisis bibliometrik analisis juga menunjukkan bahwa government dan digital governance adalah istilah yang paling dominan digunakan dalam penelitian terkait. Penelitian ini membahas tentang penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja pemerintah dalam pemberian layanan publik yang lebih baik. Yang keempat ada keterbukaan informasi. Di beberapa negara, pemerintah telah mengembangkan sistem informasi lebih terbuka dan transparan. Contohnya, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memberikan pelayanan informasi kepada publik berbasis teknologi digital, termasuk risalah rapat yang dapat diakses secara online. Pertanyaan kedua dari saudari Asmiranda, apakah digital governance memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi bisnis dan pemerintahan di era digital? Berikut beberapa argumen yang mendukung peran penting digital governance. Yang pertama ada transparansi. Digital governance memungkinkan transparansi dalam operasional bisnis dan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi. Yang kedua, accountability. Digital governance memungkinkan penggunaan data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, serta mengurangi frustasi dengan memberikan pandangan jelas tentang penyebab masalah. Yang kedua ada risk management. Digital governance memungkinkan penggunaan teknologi untuk mengelola risiko dan memastikan keamanan transaksi. Yang keempat ada collaboration. Digital governance memungkinkan kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan keamanan. Yang kelima ada scalability. Digital governance memungkinkan skala yang lebih besar dan lebih cepat dalam meningkatkan transparansi dan keamanan. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Saudari Nur Afiasani, bagaimana inovasi pelayanan publik dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat? Inovasi pelayanan publik dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat dengan beberapa cara. Yang pertama ada inovasi dalam pelayanan. Inovasi dalam pelayanan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan seperti menggunakan informasi untuk mempercepat proses pelayanan publik atau mengembangkan sistem online untuk memudahkan akses masyarakat ke layanan publik. Yang kedua ada kualitas pelayanan. Inovasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara meningkatkan kepuasan masyarakat melalui penawaran layanan yang lebih baik, seperti penawaran layanan yang baik, yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efektif. Yang ketiga ada peningkatan kepuasan masyarakat. Inovasi dapat meningkatkan akan haknya untuk mendapatkan pelayanan yang baik serta meningkatkan kesadaran pemerintah akan pentingnya memberikan pelayanan yang lebih baik. Pertanyaan yang keempat dari Saudari Dalmawani, bagaimana cara meningkatkan kualitas inovasi pelayanan publik dalam organisasi publik? Yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang kedua, implementasi inovasi terbaik. Mendorong implementasi inovasi terbaik yang dapat diadopsi dan diadaptasi dalam skala nasional. Yang ketiga, pengembangan inovasi. Pengembangan inovasi dalam hal berbagai pengetahuan inovasi dan pelembagaan inovasi. Pada tahapan ini, perintisan telah menghasilkan keputusan untuk mencari dan menerima inovasi yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan organisasi. Yang keempat ada kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti ide-ide kreatif pada masyarakat, perusahaan dan universitas serta pemerintah yang terbuka dapat membantu menghasilkan yang dapat diterapkan dalam sistem pelayanan publik. Yang kelima, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah membantu pemerintah bekerja lebih cepat dan tepat guna. Yang keenam, ada fase-fase implementasi. Implementasi inovasi melalui tahapan-tahapan yang terdiri atas fase redefinisi, klarifikasi, dan rutinisasi. Yang ketujuh ada pengembangan budaya inovasi. Membangun budaya inovasi yang menjadi budaya kerja organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong implementasi inovasi terbaik. Yang kedelapan ada penggunaan matriks inovasi. Menggunakan matriks inovasi yang terdiri dari inovasi produk, proses, administrasi, dan interaksi sistem. Pertanyaan yang terakhir dari Saudari Nurka, berapa banyak inovasi pelayanan publik yang dilakukan sektor publik di Indonesia? Banyak inovasi pelayanan publik yang dilakukan sektor publik di Indonesia. Yang pertama, tanda tangan elektronik
Yang kedua, penggunaan material. Yang ketiga, BPJS Kesehatan. Yang keempat, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Yang kelima, penggunaan sistem pemerintah berbasis teknologi. Yang keenam, pelayanan pajak kendaraan bermotor online. Yang ketujuh, penggunaan aplikasi online untuk interaksi pelayanan publik. Kedelapan, penggunaan cloud computing, Internet of Things, dan artificial intelligence. Yang kedelapan, penggunaan surat dan KTP. 10. Penggunaan sistem online untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.